Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah SWT selalu memberikan hidayah dan bimbingnya kepada kita semua, rakyat Indonesia. Berjumpa lagi dengan Arif Minardi, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja seluruh Indonesia. Pada episode 3 kali ini kita akan meneruskan pembahasan tentang surat dari Menteri kepada para gubernur Indonesia tentang petunjuk untuk menetapkan upah minimum tahun 2022. Ya, kalau di sini berdasarkan PP 36 tahun 2021. Ya, pada poin 5 episode 2 sudah sampai poin 4. Episode 5 ini episode 3 kita meneruskan poin 5. Ini saya bacakan. Nilai UMP atau upah minimum provinsi tahun 2022 ditetapkan pada nilai tertentu di antara batas atas dan batas bawah pada wilayah yang bersangkutan dengan menggunakan formula penyesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 26 PP nomor 36 tahun 2021. Yaitu batas atas upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum tertinggi yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut. Ya, ada batas atas atau UMT sama dengan, ada rumus lah situ ya. Kemudian B, batas bawah upah minimum merupakan acuan nilai upah minimum terendah yang dapat ditetapkan dan dihitung menggunakan formula sebagai berikut. Ya, kalau di sini batas atas kali 50%. Kurang lebih ya, batas atas ya 50% dari batas atas lah. Nah, C-nya nilai upah minimum tertentu dihitung berdasarkan formula penyesuaian nilai upah minimum sebagai berikut. Ya, ini ada lagi ya rumusan kurang lebih. Tapi di sini ada fungsi inflasi. Ya, yang dimaksud dengan ya fungsi maksimum dengan menggunakan salah satu nilai tertinggi dan pertumbuhan ekonomi atau inflasi. Ya, ini ada 3 nih. Memang ini harus dipelajari detail ya. Tetapi pada prinsipnya, sekali lagi saya ulang bahwa tujuan upah minimum adalah upah penghasilan pekerja. Ya, saya ulang-ulang. Untuk dapat hidup secara minimum tapi masih layak. Itu. Sedangkan ini ada dibatasi batas atas batas bawah gitu. Ya. Ini kalau saya bisa memperkirakan mungkin ini adalah untuk buat supaya upah minimum tidak naik melonjak atau apalah sehingga pengusahanya memprotes itu, kan kurang lebih begitu. Ya, namanya upah minimum tidak bisa tidak, kan itu mah ada kebutuhan minimum manusia ya untuk dapat hidup secara minimum tapi masih layak, kan gitu kurang lebih ya. Jelas itu maksud dan tujuannya itu. Nah, sekarang bagaimana ada perusahaan katakanlah tidak mampu membayar upah minimum sesuai dengan yang sudah yang seharusnya yang sudah ditentukan sudah dianalisa oleh para pakar itu, kurang lebih itu. Nah, bagaimana pemerintah terhadap perusahaan-perusahaan seperti ini? Ya, itulah ada pembinaan, ada hadir negara itu kepada perusahaan-perusahaan tersebut, dibantu apakah marketingnya, apakah ada stimulus atau apalah kira-kira itu. Ya, itu butuh kreativitas. Ya, saya lihat ini ya, mohon maaf kalau saya katakan bahwa pemerintah ini miskin ide. Itu. Ya. Miskin ide. Itu ya. Melarat kreativitas itu. Ya, akhirnya begini. Ya, itu kurang lebih ya rumus-rumus ini. Kenapa ada batas atas, ada batas bawah? Upah minimum ya upah minimum. Upah minimum itu ya kalau sudah ditentukan oleh pakar ya satu angka. Kalau 4 juta ya 4 juta, nggak ada batas bawah, kira-kira itu. Ya, itu upah minimum.
bahwa ada perusahaan tidak mampu itu hal lain. Jangan kemudian ini dijadikan rumus, pokoknya upah minimum nggak boleh naik lebih dari itu, nggak boleh turun dari itu. Ini kan aneh ketika terjadi seperti itu. Ya kurang lebih begitu. Pada poin-poin pada poin 5 ini. Ya, batasan-batasan itu. Jadi sekali lagi ini sudah menurut saya sudah melenceng dari tujuan, maksud atau definisi upah minimum yang ada di undang-undang. Ya, jelas itu. Baik 13 maupun Omnibus Law ada di situ. Adalah mewujudkan hak pekerja buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Dan ini berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 27 ayat 2. Di situ dikatakan warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. Ya. Undang-Undang 13 itu lebih jelas. Kalau di situ adalah upah minimum pemerintah pusat harus menetapkan kebijakan tentang pengupahan, membuat strategi kebijakan tentang pengupahan, dan banyak untuk melindungi pekerja atau garis buruh. Di sini udah nggak ada di 13, tetapi prinsipnya masih sama lah. Kita tidak masalahkan masalah-masalah itu. Ya itulah kurang lebih prinsip upah minimum yang harusnya dipahami oleh semua pihak di dalam negeri ini. Gitu. Ya, itu yang bisa saya sampaikan pada episode 3 ya, episode 3 hari ini, kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.